Wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dan yang saya hormati dosen pengampu Ibu Apoteker Nur Anggraeni di Sasangka Sarjana Farmasi Magister Sains. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai atme yang berjudul Mekanisme Kinetika Atme Obat di mata kuliah Farmakologi Toksikologi 1. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Afiska Febiamanda, TRI 4 dengan NIM A28226981, Fakultas Farmasi, Program Studi S1 Farmasi dari Universitas Setiabudi Surakarta. Saya di sini ingin menjelaskan apa sih kinetika atau mekanisme pada atme itu. Kinetika atme. Farmakokinetik mempelajari proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekresi obat dari dalam tubuh atau ilmu yang mempelajari pengaruh tubuh terhadap obat. Proses farmakokinetik tersebut menentukan berapa cepatnya, berapa konsentrasinya, dan untuk berapa lama obat tersebut berada pada organ target. Yang pertama ada absorpsi. Absorpsi sendiri adalah proses pergerakan obat dari tempat obat diberikan ke dalam sirkulasi sistematik. Untuk itu semua obat harus melewati satu atau lebih membran sel agar mempercepat tempat dan untuk dapat disekresikan tubuh. Obat melintasi membran sel atau transmembran transport, dapat secara pasif atau aktif atau yang disebut energi dependent. Ada berapa macam transport obat melintasi sel membran atau permesi dan apa saja ya? Yang pertama ada difusi pasif, yang kedua difusi difasilitas, yang ketiga transportasi aktif, dan yang keempat ada endositosis dan ekositosis. Yang kedua ada distribusi. Distribusi sendiri adalah obat yang berada di dalam sirkulasi sistematik akan segera didistribusikan ke organ dan jaringan. Proses tersebut melibatkan permesiasi membran sel yang dipengaruhi kelarutan obat di dalam lemak atau bentuk tidak bermuatan, kecepatan aliran darah menuju jaringan, dan ikatan molekul obat dengan protein. Meskipun obat terlarut dalam cairan plasma, namun sebagian besar obat berikatan dengan komponen plasma antara albumin, globulin, transferin, seroplasmin, glikoprotein, alfa, dan min beta lipoprotein. Obat asam pada umumnya terikat pada albumin, sedangkan obat basa pada lipoprotein dan 1 alfa asid glikoprotein. Yang ketiga ada metabolisme. Metabolisme, redistribusi, dan ekresi merupakan proses yang menentukan massa kerja obat dan kecepatan eliminasi obat. Pada proses metabolisme, sebagian obat diubah menjadi metabolit yang kurang mempunyai aktivitas farmakologik dan menjadi lebih polar atau larut air, sehingga mudah untuk diekresikan. Metabolisme terjadi terutama di hepar yang melibatkan enzim oksidasi dan reduksi fase 1 dan enzim konjugasi fase 2. Pada metabolisme obat fase 1, sebagian obat mengalami oksidasi oleh enzim sitokrom P450 atau CY4450 superfamily. Di antara family CYP450, CYP3A 4 merupakan isofrom enzim yang dominan baik dalam jumlah yang ada di liver kurang lebih 50% maupun variasi obat yang merupakan substrat enzim tersebut. Sebagian besar produk dikonversi dengan cepat menjadi metabolit aktif melalui hidrolisis, ikatan ester atau amida. Metabolit aktif yang terbentuk dapat memiliki yang pertama ada aktivitas yang secara kualitatif mirip dengan obat induk tapi secara kuantitatif berbeda. Yang kedua, aktivitas yang berbeda secara kualitatif. Yang ketiga, toksisitas lebih besar. Yang keempat, masa paruh yang berbeda. Contoh produk antara lain diazepam atau Valium yang dimetilasi untuk membentuk metabolit dengan waktu paruh lebih lama, namun efek farmakologisnya lebih rendah. Acetaminophen merupakan salah satu contoh obat yang menghasilkan metabolit toksik nasetavel benzoquinoniminem atau NAPQI yang merupakan hasil glukoronidasi dan sulfasi.
Yang keempat sendiri ada ekresi. Ekresi sendiri merupakan proses perpindahannya obat dari lingkungan dalam keluar tubuh. Ginjal merupakan organ utama dalam keluar tubuh. Ginjal merupakan organ utama yang berperan pada ekresi obat. Besar ekresi obat merupakan hasil resultan antara 3 proses, yaitu filtrasi, glomerulus, sekresi aktif, dan reabsorpsi pasif. Filtrasi glomerulus merupakan fungsi linear yang tidak jenuh, dapat memfilter obat yang bermuatan atau tidak bermuatan, tetapi tidak dapat memfilter obat yang terikat protein plasma atau yang mempunyai berat molekul yang relatif besar. Dengan demikian, faktor yang mempengaruhi ikatan obat dengan protein plasma akan mengubah filtrasi obat, yang selanjutnya mempengaruhi waktu paruh obat atau waktu yang dibutuhkan untuk obat menjadi separuh konsentrasi. Difusi non-ionik pasif terjadi di seluruh lumen tubular, kembali ke sirkulasi sistemik yang tergantung pada gradien konsentrasi, gradien pH, kelarutan lipid, derajat ionisasi, dan ukuran molekul. Peningkatan keasaman urin tubular sangat mempengaruhi laju absorpsi elektrolit lemah. Bentuk yang tidak terion dapat segera menyebar kembali ke sirkulasi, sedangkan bentuk terionisasi terjebak dalam urin, ditubulus, dan diekskresikan. Sebaliknya, dengan urin, alkalin membentuk reabsorpsi basa lemah dan ekresi asam lemah. Dalam overdosis obat, manipulasi pH urin kadang digunakan untuk mencegah reabsorpsi. Pemberian amonium klorid menghasilkan urin asam, sedangkan sodium bikarbonat menghasilkan urin alkali. Baik, kesimpulan dari ATME sendiri, yang pertama ada absorpsi. Obat adalah proses pergerakan obat dari tempat obat diberikan ke dalam sirkulasi sistemik. Yang kedua ada distribusi, adalah obat yang berada di dalam sirkulasi sistemik akan segera didistribusikan ke organ dan jaringan. Yang ketiga ada metabolisme, merupakan proses yang menentukan masa kerja obat dan kecepatan eliminasi obat. Yang keempat, ekresi, merupakan proses yang berpindahnya obat dari lingkungan dalam keluar tubuh. Baik, cukup sekian penjelasan mengenai materi ATME. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan atau pembahasan yang kurang baik atau tidak tepat. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.